Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan pengujian kadar vitamin B12 secara spektrofotometri. Anggota kelompok kami, saya sendiri, Salastin, saya Vina Widayati, Saya Reza Suharto. Saya Dara Putri. saya Kaulia Fitri. Mari kita melakukan pengujiannya. Berikut alat yang akan digunakan. Yang pertama ini ada pipet filler. Yang kedua ini ada pipet volume. Yang satu ada 1 mili. Yang kedua ada 5 mili. Lalu ada 3 buah beker glass dengan ukuran 50 mili dan 1 buah beker glass dengan ukuran 100 mili. Ada 2 lab ukur dengan ukuran 50 mili. Ada pipet tetes dan kurvet. Untuk sampel yang digunakan yaitu cyanocobalamin injeksi 1000 mikrogram. Sebelum kita membuat sampel, saya akan menjelaskan sedikit dasar teori dari spektrofotometri. Referensinya berdasarkan Clark's Analysis of Drugs and Poisons. Untuk spektrofotometer yang akan kita gunakan hari ini, itu adalah ultraviolet spektrum. Kemudian untuk sampel yang akan kita gunakan itu adalah cyanocobalamin atau vitamin B12. Untuk A1% 1 cm-nya itu sama gelombangnya adalah 63A. A1% 1 cm itu adalah nilai absorbansi yang dihasilkan pada konsentrasi senyawa sebesar 1% dengan ketebalan kuvet 1 cm. Untuk cyanocobalamin sudah saya jelaskan tadi, gelombangnya adalah absorbansinya adalah 63A. Sedangkan absorbansi normal itu adalah 0,2A sampai dengan 0,8A. Maka itu diperlukan pengenceran pada sampel injeksi cyanocobalamin. Itu perhitungan pengenceran yaitu A1 sama dengan 63A, 1% sama dengan 63, 1% yang dimaksud itu adalah 1 gram di dalam 100 mili sama dengan 63. Kemudian gram ini dijadikan ke miligram yaitu 1000 mg per 100 mili sama dengan 63. 63 ini harus disederhanakan kembali agar range-nya sampai ke 0,2 sampai dengan 0,8, yaitu dengan dicoret, ini dicoret menjadikan hasil 10 mg per mili sama dengan 63. Ini masih tetap 63, kemudian harus disederhanakan kembali dengan cara dibagi 100. 10 dibagi 100 sama dengan 0,1 mg per mili, 63 dibagi 100 sama dengan 0,63. 0,63 ini sudah memasuki kriteria absorbansi normal yaitu 0,2A sampai dengan 0,8A. Kemudian dalam cyanocobalamin itu sediaannya itu adalah mikrogram, maka itu 0,1 mg perlu dirubah menjadi mikrogram, yaitu 100 mikrogram per mili sama dengan 0,63. Sampel cyanocobalamin yang kita pakai yaitu dengan sediaan 1000 mikrogram per mililiter. Kita sudah mendapatkan hasil untuk hasil pengenceran yaitu 100 mikrogram per mililiter untuk mendapatkan absorbansi yang normal yaitu 0,63. Yaitu dengan penyetaraan berarti ya 1000 mikrogram per 100 mikrogram yang hasil dari sini itu dibagi, disederhanakan kemudian menghasilkan 10, yaitu 10 maksudnya itu 10 kali pengenceran dan perbandingannya ditemukan 1 dibanding 10. Maksudnya satunya itu 1 mili dalam 10 ml Aquades. Jika 5 mili yang diambil maka 50 ml Aquades yang diambil. Lalu pembuatan sampel. Untuk melakukan pengenceran sampel, pertama-tama kita ambil sampel sebanyak 5 mili menggunakan pipet volume berukuran 5 mili. Kemudian masukkan sampel ke dalam labu ukur berukuran 50 mili. Setelah itu, tambahkan Aquades sampai batas garis yang telah ditentukan dalam labu ukur tersebut. Kemudian, pada bagian dinding labu ukur dilakukan pengeringan menggunakan tisu. Setelah kering, tutup labu ukur menggunakan tutup yang telah disediakan, lalu kocok sampel dengan cara membolak-balikannya. Sebelum melakukan screening, nyalakan mesin spektrofotometri dan diamkan selama 30 menit untuk memastikan kesiapan dari alat tersebut. Setelah mesin spektrofotometri siap, langkah berikutnya itu masukkan Aquades ke dalam salah satu kurvet dengan cara memegangnya di bagian yang blur. Masukkan aqua sampai batas yang telah ditentukan. Kemudian bersihkan atau keringkan sisi kurvet menggunakan tisu.
Setelah itu, masukkan kurvet yang berisi Aquades ke dalam mesin spektrofotometri. Fungsi dari Aquades ini yaitu sebagai larutan blanko. Setelah itu, ambil kurvet yang satunya lagi, kemudian masukkan larutan sampel ke dalamnya sampai batas yang telah ditentukan. Setelah itu, bersihkan sisi-sisi kurvet menggunakan tisu sampai kering dan bersih, kemudian masukkan ke dalam mesin spektrofotometri. Lakukan screening sesuai dengan tata cara pedoman buku yang tertera. Berikut adalah buku pedoman atau tata cara untuk menggunakan mesin spektrofotometri. Setelah mengikuti tata cara sesuai dengan buku pedoman, kita akan diperlihatkan hasil dari screening yang kita lakukan. Perhitungan kadar yang diperoleh dari hasil perhitungan spektrofotometri menghasilkan angka 0,622, sehingga persen kadar yang diperoleh adalah 0,622 dibagi 0,63 dikali 100% sama dengan 98,73%. Sedangkan dalam Farmakope Indonesia, syarat cyanocobalamin injeksi sebesar 95% sampai 115%. Sampel yang kita dapat menghasilkan 98,73%, sehingga sampel yang kita uji memenuhi syarat sesuai dengan literatur. Demikian pemaparan dari kami kelompok 4 tentang metode spektrofotometri dengan menggunakan sampel cyanocobalamin injeksi. Semoga bermanfaat atas pemaparan yang kami jabarkan. Jangan lupa komen, like, dan subscribe supaya nilai kita bagus. Terima kasih. Wassalamualaikum.